Ini buat masyarakat mungkin ya. Jadi begitu nyeri pinggang, satu kita yang sering umum sekali ya, eh, jangan-jangan ginjal kan seperti itu ya. Nah itu sebetulnya kita langsung saja bisa. The most favorite hospital talking Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Healthies, jumpa lagi dalam Hospital, sebuah siniar spesial di mana kita akan membicarakan topik-topik menarik bersama dengan narasumber-narasumber terbaik dari RSUD Kebayoran Lama. Hari ini bersama dengan saya Dr. Dika. Di sebelah saya sudah ada dokter spesialis terbaik kami, yaitu Dr. Hawik Musdalifah, dokter spesialis kedokteran fisik rehabilitasi ya dok ya. Yeah. Nah, hari ini dokter kita akan membicarakan sebuah hal yang mungkin banyak relate ya dok. Banyak berhubungan dengan orang-orang, masyarakat, para sobat-sobat healthies, yaitu tentang low back pain dokter, tentang nyeri pinggang dok ya. Yeah. Nah, mungkin banyak sobat-sobat healthies, banyak ada saudara-saudara, orang tua sobat healthies mungkin yang sering merasakan ada nyeri pinggang. Nah, mungkin akan lebih spesifik nanti jelaskan oleh dokter Hawik ya dok ya, tentang ini. Boleh dok, silakan dok untuk pertama. Baik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya diundang di hospital bergengsi ya ini ya dari Kebayoran Lama. Baik, saya perkenalkan diri dulu. Saya nama Hawi Musdalifah, spesialis rehabilitasi medik yang bergabung dengan Rumah Sakit Kebayoran Lama ini baru tahun ini ya. Baik, tadi disampaikan bahwa topik kita hari ini adalah low back pain. Apa itu low back pain? Kenapa diambil tema itu gitu ya dok ya? Karena memang kasus low back pain itu sangat banyak terjadi. Kita mulai dari definisi dulu, mungkin karena orang suka yang mana sih sakitnya itu yang sebelah mana gitu. Jadi low back pain itu adalah nyeri punggung bawah. Nah, punggung bawahnya dimulai dari mana, berakhir di mana? Nah, itu mulai dari tulang iga terakhir sampai ke lipatan pantat ya. Lipatan kalau kita istilahnya gluteal fold. Jadi lipatan bokong ya. Iya, seperti itu. Nah, apa saja yang terjadi di situ itu kita sebut secara umumnya adalah LBP atau low back pain. Seperti itu Dokter Dika. Iya dokter. Baik, jadi kalau secara kesimpulan itu nyeri di bagian mulai dari iga paling bawah ya dok ya? Mulai dari kosta terakhir. Baik. Dari kosta terakhir sampai ke lipatan bokong. Lipatan bagian bokong. Iya. Oke dokter. Nah dokter, kalau untuk penyebab nyeri punggung bawah itu sendiri dokter, iya, sebenarnya apa sih dok? Mungkin para sobat healthies pada penasaran nih dokter. Iya betul. Jadi penyebabnya itu kalau kita bagi secara garis besar itu ada 3. Penyebab yang mekanikal, kemudian non mekanikal, dan ketiganya adalah penyakit organ visceral, di mana masing-masing dari penyebab itu memberikan klinis yang berbeda gitu ya. Jadi sama-sama nyeri di pinggang, tapi kita lihat karakteristiknya itu sangat berbeda dari ketiga penyebab itu. Semacam misal begini, karena nyeri pinggang ini kan banyak sekali terjadi ya. Kalau kita lihat dari insidennya aja, hampir 60-90% setiap orang itu pernah mengalami nyeri pinggang dalam siklus hidupnya. Artinya mungkin tidak selalu parah kan. Nanti kita lihat spesifik karakteristik nyerinya kayak gimana. Kemudian dari orang yang bekerja, itu orang dewasa yang bekerja itu 50-80% dalam 1 tahun itu mereka pernah mengalami nyeri pinggang. Kemudian kalau insidennya antara laki-laki dan perempuan itu sama sebetulnya, tapi untuk usia lebih dari 60 lebih banyak terjadi pada wanita. Kemudian kalau dia pekerja fisik yang berat itu bisa 60%-nya dia akan mengalami nyeri pinggang. Dan saking seringnya terjadi ini, juga ada insiden yang setiap tahun terjadi itu hampir 5%. Jadi setiap tahun dia akan mengalami nyeri pinggang. Seperti itu. Makanya dalam kausa atau penyebab itu kita akan menentukannya itu dengan berbagai cara. Nanti ketika keluhan nyeri pinggang itu
nyeri pinggang ada, maka kita akan lebih concern pada satu anamnesanya dulu ya. Jadi riwayatnya dari yang mengeluh itu nanti pasti akan ditanya tipikalnya nyerinya, lokasinya di mana, terus durasinya berapa lama gitu, hilang timbul atau menetap. Nah seperti itu. Kemudian nanti kita akan bantu dengan pemeriksaan fisik oleh dokter gitu kan. Kemudian kalau itu juga masih belum mengkerucut sampai pada kesimpulan penyebab, kita juga akan dibantu dengan penunjang medik. Jadi kita bisa ronsen, kita bisa CT scan atau MRI atau IMG ya seperti itu, atau juga bisa kita ambil laboratoriumnya. Jadi ambil sampel darah seperti itu, Dok. Oke, dokter. Wah, ini sangat banyak informasi ya, Dok ya. Iya. Nah, Dok, mungkin para sobat artis pada penasaran nih, dokter. Mungkin pada bertanya-tanya, Dok, saya punya keluhan nyeri pinggang nih. Iya. Tapi bedanya gimana sih penyebabnya sih, Dok? Apakah karena ada masalah ginjal kah atau seperti apa kah? Nah, itu cara membedakan satu sama lain itu seperti apa sih, Dok sebenarnya? Ya, kalau tadi seperti yang saya bilang bahwa untuk membedakannya adalah harus diperiksa ya. Yang pertama, kita lihat dari riwayatnya pasien menceritakan sakitnya itu seperti apa detailnya, kemudian pemeriksaan fisik oleh dokter, kemudian pemeriksaan penunjang. Tapi secara umum buat orang awam, kalau kita mau membedakan ini nyeri pinggang yang karena mekanik kah? Tadi kan ada 3 ya penyebabnya, mekanik, non mekanik, atau penyakit organ visceral, maka kita lihat tipe nyerinya. Biasanya kalau ada penyakit di dalam atau organ visceral ya, maksudnya organ visceral itu adalah yang ada di dalam abdomen kita atau perut kita. Bisa mulai dari gastrointestinal, kemudian ginjal, atau bisa juga dari pelvic, organ kebidanan ya, kandungan. Nah itu tiga komponen itu bisa kita bedakan sebetulnya. Tapi kalau yang namanya organ visceral, biasanya itu ciri khasnya adalah sulit untuk dilokalisir dengan tepat. Jadi si pasien tuh kalau ditanya di mana pun nyerinya gitu, dia kesulitan untuk menunjuk dengan tepat. Berbeda dengan kalau misalnya itu terjadi secara mekanikal melalui misalnya dari tulang belakangnya ataukah jaringan soft tissue yang menyertai tulang belakang ya, bisa diskus, bantalan sendi maksudnya, atau ligamen atau otot yang ada di sekitar situ itu orang bisa menunjuk. Kemudian juga bisa dibedakan dari gerakan. Kalau misalnya dia mau bergerak, mau nggak bergerak, itu tetap sakit. Nah, kemungkinan juga bukan yang yang dari mekanikalnya, bisa jadi dari visceralnya karena dia sulit melokalisir, kemudian tidak tergantung oleh gerakan. Nah, seperti itu. Mungkin secara garis besarnya. Tapi untuk detailnya kasus per kasus akan di assessment oleh seorang dokter melalui sistematika yang sudah lazim gitu ya, anamnesa, pemeriksaan fisik, penunjang, seperti itu. Iya, baik dokter. Nah, mungkin sudah mulai ada gambaran nih ya Sobat Healthies ya. Nah, Dok, ketika Sobat Healthies mungkin ada yang merasakan ada nyeri pinggang, ya. Kapan sih Dok kita harus ke dokter atau mungkin bisa penanganan awal dulu aja di rumah gitu, Dok? Nah, ini buat masyarakat mungkin ya. Jadi begitu nyeri pinggang, satu kita yang sering umum sekali ya, jangan-jangan ginjal kan seperti itu ya. Nah itu sebetulnya kita langsung saja bisa, kalau begitu nyeri sudahkah cukup minum ya buat masyarakat tuh. Kalau memang merasa kurang minum, jadi kurang itu kan dalam arti mungkin secara garis besar itu 2 liter per hari ya, tapi kan orang tertentu bisa kebutuhannya lebih besar dari itu, tergantung masa tubuh ya, tergantung aktivitas kan seperti itu. Tapi paling enggak minimal 2 liter itu 8 gelas ya. Kalau misalnya dia merasa kurang dari itu, penuh itu dulu. Bisa jadi dengan minum cukup sudah hilang, jadi nggak perlu ke dokter, seperti itu ya. Terus kemudian yang kedua, bisa jadi dari aktivitas fisik, karena memang penyebab nyeri pinggang itu yang terbanyak itu adalah secara mekanikal, itu tuh akibat okupasional, jadi akibat pekerjaan. Jadi bisa jadi karena pekerjaannya, misal kalau memang dia sering ngangkat-ngangkat, nah itu gerakan ngangkat, dorong, narik, mutar si tulang trunkus kita itu atau tulang tonggok ya, itu tuh bisa mengakibatkan nyeri pinggang. Jadi begitu tadi minum sudah, enggak saya udah cukup, nah evaluasi aktivitas.
Kalau aktivitas memang ada yang seperti saya sebutin barusan, bisa jadi karena itu. Terus gimana solusinya supaya ini tersingkirkan juga ya? Istirahat. Jadi begitu nyeri pinggang buat istirahat. Misalnya udah bangun tidur, oh hilang. Nah, berarti kemungkinan besar memang dari aktivitas. Karena dari mekanikal itu 70% itu akibat strain atau sprain dari lumbal. Itu artinya apa? Gangguan di otot ataupun ligamen dari si tulang belakang ini. Bisa jadi kita salah gerak lah gampangnya, kalau masyarakat bilang salah gerak atau salah ngangkat, salah aktivitas seperti itu. Itu 70%. Jadi diharapkan dengan memperbaiki itu dia istirahat, kemudian mengingat aktivitas, oh tadi saya ada narik, ada dorong, ada ngangkat. Nah, itu dihilangkan, hilang ya berarti tidak, belum butuh dokter mungkin ya. Nanti begitu, oh kok berulang, nah itu supaya kejadian itu tidak lebih ada kerusakan lebih lanjut, segera ke dokter kalau memang berulang. Sudah istirahat tapi begitu aktivitas itu lagi sakit lagi, sudah langsung ke dokter gitu ya. Oke, nah itu adalah Sobat Healthies ya. Wah, itu keren banget infonya Sobat Healthies ya. Jadi memang banyak itu karena okupasional ya dok ya, berarti karena pekerjaan-pekerjaan mungkin Sobat Healthies sering angkat benda-benda berat gitu ya, bisa bikin gangguan juga di tulang belakangnya juga ya dok ya, di bagian pinggangnya ya dok ya. Jadi sebenarnya selama itu mungkin bisa recovery sendiri ya dok ya, berarti mungkin masih belum butuh untuk penanganan dokter lebih lanjut ya dok. Nah mungkin juga kalau misalnya ada keluhan tambahan ya dok ya, misalkan keluhan di kencingnya ya dok, pipisnya gitu. Ya itu nanti kita ada nyeri pinggang yang bagaimana nih, yang gawat gitu ya. Iya, jadi ada kita istilah red flag ya, jadi ada bendera merahnya gitu. Nah biasanya itu satu, nyeri pinggang terjadi pada usia kurang dari 18 tahun atau lebih dari 55 tahun. Itu kita harus warning. Artinya kalau kurang dari 18 tahun itu kan kondisi tulang masih bagus ya. Tapi ini kenapa kok ada nyeri pinggang? Jadi harus ke dokter karena dia akan dievaluasi lebih lanjut. Atau juga 55 tahun ke atas. Ya itu kan sudah biasanya orang tertentu itu sudah rawan dengan tulang yang tidak padat atau kropos ya, atau osteoporosis. Jadi khawatirnya adalah mengarah ke sana, makanya dia harus datang ke dokter. Kemudian tipe nyerinya intermittent terus menerus, tidak hilang dengan istirahat tadi. Atau misalnya ada keganasan, misalnya berat badan kok turun dalam beberapa hari atau bahkan 1 bulan misalnya sampai 5 kilo begitu ya, dikhawatirkan itu mengarah ke neoplasma ya, jadi ke arah keganasan. Kemudian misalnya ada trauma, misalnya ada emang habis jatuh terus nyeri pinggang, nah itu kan kemungkinan dia ada patah ya, yang seperti itu. Jadi ada kondisi-kondisi tertentu yang nyeri pinggang itu tidak bisa dianggap sepele, tapi harus segera mencari pertolongan kepada dokter. Wow, itulah Sobat Healthies ya, red flag ya. Berarti kita harus memperhatikan red flag tersebut ketika ada saudara atau mungkin Sobat Healthies yang ada red flag tersebut, langsung menemui dokter, jangan ditunda. Oke? Nah dok, ini ada tips and trick ya dok dari bagian rehab medik mungkin ya dok ya, tentang bagaimana sih cara pencegahan awal dok gitu untuk mencegah terjadinya nyeri pinggang ini dokter untuk Sobat Healthies dok. Betul, kita mungkin harus jaga ini ya, jadi okupasi kita, maksudnya proper body mekanik kita. Jadi kalau tadi nyeri pinggang itu dipicu oleh yang paling banyak mekanikal itu adalah strain atau sprain dari lumbal, maka ya kita menghindari itu. Cara menghindarinya bagaimana? Yang 70% tadi ya kita posisi badan atau postur kita itu harus kita jaga. Postur yang bagaimana yang bikin nyeri pinggang? Yang nunduk aja, jadi kifotik ya, jadi postur yang tidak baik. Misalnya dalam bekerja banyak main di laptop atau komputer misalnya, pekerja kantoran itu tidak boleh nunduk, jadi harus dengan sikap yang sempurna. Jaga postur, kemudian proper body mekanik. Proper body mekanik itu yang seperti ini, misal kita dalam beraktivitas kita terpaksa harus ngangkat. Nah itu ada cara ngangkat yang tidak menyebabkan nyeri pinggang. Misal kita ngambil barang, biasanya kan orang spontan dari berdiri langsung bungkuk terus angkat. Nah itu sangat-sangat
ini berhubungan dengan nyeri pinggang. Jadi jangan seperti itu. Paling nggak kalau ngambil barang di bawah kita duduk, kemudian kita ambil seperti itu. Kemudian kalau bawa barang juga kita pakai ini teori lengan gaya ya. Jadi kalau bawa barang jangan di jauh, dekatkan dengan sumbu tubuh. Jadi walaupun itu barangnya berat, dekatkan sama sumbu tubuh. Termasuk misalnya kita pakai tas ransel ya. Nah, tas ransel itu biasanya salahnya adalah tas ransel tapi gelantungnya sampai ke pantat. Ya. Jadi kalau tas punggung ya harus benar-benar di punggung. Jadi talinya itu harus rapat sehingga si beban itu walaupun berat, misalnya katakan laptopnya aja sudah 8 atau 5 kilo mungkin ya, itu tuh nempel. Jadi tidak ada lengan gaya, kita hilangkan lengan gayanya sehingga itu nempel di tubuh kita, jadi tidak berat. Jadi itu namanya proper beda mekanik. Cara-cara kita beraktivitas yang bisa menghemat energi, tapi juga mencegah cedera seperti itu. Jadi kita kalau tas punggung ya benar-benar di punggung, bukan di pantat ya. Kemudian kalau kita bawa sesuatu, misalnya daripada bawa tentengan yang 2 itu nanti jadi lengan bahunya juga jadi sakit, jadi tendinitis di bahu ya. Jadi jangan pakai itu, tapi yang didekatkan sama tubuh, diambil aja begini bawahnya, kalaupun bukan tas punggung ya. Misalnya kan ibu-ibu ke pasar atau mana, asik belanja itu sampai 2 gitu, habis itu nyeri bahu gitu. Ya kayak gitu. Tapi tidak hanya bahu, punggung dan pinggang juga sakit gitu biasanya. Kayak gitu. Jadi kalau buat pencegahan seperti itu ya, kita ingat proper body mechanic sama koreksi postur. Postur-postur yang bagaimana yang biasanya bikin nyeri pinggang itu ya tadi yang bungku, ataupun yang kalau kita nulis atau kita nonton TV juga di sofa tuh yang ini ya, tidak, kalau memang tidur ya tidur, kalau memang duduk setengah duduk itu kan bisa pakai sandar. Dengan sikap-sikap yang mengurangi injury gitu di tulang belakang kita. Oke, wow, keren Sobat Healthies. Nah, ini udah banyak berhubungan banget ya dokter ya sama sobat-sobat Healthies kita nih, bapak-bapak, ibu-ibu, bahkan sampai anak-anak sekolah, anak kuliah juga relate banget nih sama hal ini ya. Nah, mungkin dokter sebelum kita tutup ya dok ya, mungkin ada closing statement buat sobat Healthies dok, apa kira-kira tips and trick atau mungkin titipan-titipan lain buat sobat Healthies dok? Baik, kalau closingnya adalah mungkin nyeri punggung bawah atau nyeri pinggang ini adalah yang common ya, sebetulnya keluhan yang sering banget terjadi, tapi itu sebetulnya bisa dicegah gitu. Asal kita tahu tadi itu ya, yang kita jaga pencegahannya proper body mechanic, kemudian kontrol posturnya gitu ya. Nah kemudian itu bisa menjadi penyakit yang bahaya kalau kita abaikan. Contohnya misalnya kalau kita padahal itu ada injury di spinal cord-nya, di sumsum tulang belakangnya, tapi kita abaikan sehingga bisa terjadi kelumpuhan. Tadi yang disebut dokter Dika adalah gangguan kencing, gangguan berak. Kita menjadi orang yang disabilitas yang tadinya sebetulnya kita bisa cegah. Makanya closingnya adalah penyakit yang common ini jangan dianggap sepele, kenali dengan baik karakternya. Kalau memang bisa hilang dengan yang saya sebutkan tadi di awal, itu bisa diperbaiki di rumah tanpa datang ke dokter. Tapi begitu itu sudah berulang, sudah nyerinya atau menetap atau makin meningkat, harus segera menghubungi dokter. Seperti itu mungkin ya dok. Nah mungkin para sobat Healthies ada yang penasaran nih dok, kira-kira kalau mau mencari dokter Hawik itu ada di mana sih dok dan kapan gitu dokter? Iya, terima kasih. Saya ada di Rumah Sakit Kebayoran Lama ini pada hari Senin, Selasa, dan Kamis, mulai jam 15.00 sampai jam 19.00. Jadi mungkin bisa sahabat Hafid sekalian bisa mengunjungi RSKL ya. Oke, iya dokter. Oke, sobat-sobat Healthies, catat jangan lupa ya. Terima kasih banyak, stay safe, stay strong, stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. The most favorite hospital talking Indonesia.